Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Tetap semangat, ingat menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview alat petani Probolinggo mengolah lahannya dengan alat seperti ini. Bagaimana caranya, apa namanya? Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang dunia pertanian. Terima kasih bagi teman-teman petani muda milenial. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview alat konvensional atau tradisional yang dilakukan petani Probolinggo untuk membalik lahan atau penjemuran secara manual. Nah, di sini saya bersama petani bernama Pak Sugito. Pak Sugito ini memegang alat yang bentuknya seperti garpu makan. Nah, ini apa namanya? Bagaimana prosesnya? Kita langsung tanya ke Pak Sugito. Ini apa Pak Sugito? Ini trenceng. Ini namanya trenceng. Nah, ya, untuk mengolah lahan yang sudah diletari dolomit itu didobrak lagi biar cepat kering. Ya. Oh gitu. Ya. Biar dibalik ya, pembalian lahan itu jika tidak menggunakan rotari, kita bisa menggunakan alat manual ini. Ya, pakai trenceng ini. Ini namanya trenceng. Ya. Lihat Pak Gito, beratnya berapa kilo nih Pak? Sekitar 5 kiloan. Ya, sampai kita 4 kilo lah. 4 kilo, 5 kilo. Ini beratnya teman-teman. Ini bentuknya seperti garpu makan, tapi bentuknya lancip, runcing seperti ini. Dan ini besi Pak Gito ya. Ya, besi tonaser. Nah, ini kalau beli perkiraan 250 Pak Gito. Ya, sekitar itu. Gitu, ini harganya 250 dan ini cukup berat. Dan ini adalah alat yang digunakan petani Probolinggo sebelum ada kultivator. Bagaimana caranya? Kita langsung praktekkan oleh Pak Gito. Ini lahan sudah ditaburi dolomit atau TSB, akan dibalik supaya proses penyemurannya lebih maksimal. Kita lihat. Ini cepat saya. Ditekan ke belakang Pak Gito ya? Ya, tekan ke belakang. Nah, seperti itu. Dan sambil diratakan. Nah, seperti itu. Teman-teman kita bisa lihat seperti itu. Jaraknya pindahnya ke belakang itu kiraan 10 cm lah ya. Ya, 10 cm. 10 cm belakang. Nah, seperti itu tanah yang kita jemur. Nah, ini tanahnya di dalam masih basah dan ini proses penjemurannya masih kurang 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi teman-teman yang kemarin tanya setelah ditanam bawang apakah akan dilakukan proses penanaman lagi? Proses Bisa, bisa. tapi penjemurannya harus bagus, maksimal gitu teman-teman. Jadi penjemuran itu kita bisa lihat tanahnya. Kalau tanah yang keras kayak di Probolinggo, kalau dijemur itu biasanya hancur. Nah, ini masih bulat, ini masih perlu penjemuran ulang dan kembali lagi. Coba Pak Gito. Maaf teman-teman, lagi sakit, tetap berproduktivitas, membuat informasi dan inspirasi tentang dunia pertanian. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lebih dekat lagi kayak apa bentuknya, teman-teman bisa lihat. Nah, tekannya pelan-pelan Pak Gito. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dolomit, DSP atau SP36 atau vertiport yang kita masukkan Sudah bercampur. sudah kalis atau bercampur atau homogen seperti ini teman-teman. Jadi selain menggunakan kultivator, kita bisa menggunakan ini Pak Gito ya. Ya. Kalau tidak pakai ini, kita pakai kultivator saja cukup Pak Gito ya. Lebih bagus pakai trenceng. Nah, kalau pakai trenceng itu kedalaman Sampai tembus ke bawah sampai perkiraan ini 1 sampai 50 cm teman-teman. Kalau kita menggunakan kultivator biasanya dalamnya cuma 15 cm. Jadi petani-petani Probolinggo yang sudah bertahun-tahun tanam bawang itu biasanya sesekali dalam 1 tahun biasanya menggunakan ini, karena pembalikan tanah itu lebih dalam menggunakan alat ini. Kalau kita menggunakan kultivator, kedalaman mesin hanya sampai 15 cm atau 20 cm. ini
Kalau ini sampai 50 cm 50 cm. kedalamannya. Dan itu bedanya secara manual, kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau pakai ini lebih lambat Pak gitu ya. Lebih lambat dan tapi lebih bagus. Lebih Di lambat. akar bawang itu panjangnya agak panjang itu. Masa Masa akarnya bawang merah itu. wah ya, kalau kita yang kita gali, yang kita kaliskan itu kalau lebih dalam, petani beranggapan atau petani bisa membuat akar dari bawang merah penyerapannya lebih panjang atau lebih maksimal. Iya, Ya. beda Pak ya. Ya, Hasilnya dari secara tradisional dan modern itu kelebihan dan kekurangannya. Cuma tenaga lebih banyak dan biaya juga lebih banyak. Ya, pakai ini, ya. Itu teman-teman ya. Terus setelah ini penjemuran prosesnya sama. Untuk teman-teman yang kemarin tanya, Pak saya bingung pupuk dasarnya itu kok macam-macam itu Pak gitu. Ya, Jadi ya. teman-teman itu banyak yang pakai ini bingung Pak, standarnya pakai apa. Nah, Ya kalau hujan lebih bagus ya Dolomit itu Iya, yang iya. lebih bagus. Jadi perlakuan budidaya bawang merah itu tidak paten teman-teman. Ya. Kita bisa lihat cuaca, musim, kita bisa menggunakan Dolomit, Vertipos, dan NPK, Dan KSP. DSP, SP36 itu juga kita bisa lakukan. Dosis penggunaan pupuk kimia 1/4 dari bibit. Jika bibit kita 1 kintal, kita bisa menggunakan 25 kilo sampai 50 kilo. Untuk organik dan Dolomit atau kaptan itu kita bisa menggunakan 2 kali dari bibit. Contoh kalau bibitnya 100 kilo, kita bisa menggunakan kaptan atau kompos minimal 200 kilo. 2 kintal. Jadi Dolomitnya 2 kintal, komposnya 2 kintal itu minimal. Bisa lebih tidak apa-apa karena Lebih bagus. organik lebih banyak, lebih Bagus. bagus lah gitu ya. Itu saja teman-teman. Ini alat yang dinamakan Rincing. kenceng atau garpu untuk budidaya bawang merah di Probolinggo. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam petani muda milenial. Menjadi petani itu tidak hanya sawah.